Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin dan plus juga menjelang nanti malam ya, untuk perihal rapat FOMC dan seberapa besar dia ataupun mereka ingin menaikkan suku bunga, apakah 0,5, 0,7 atau bahkan 1% gitu, teman-teman ya. Jadi itu yang masih menjadi hal yang benar-benar kita tunggu-tunggu ya, mau dinaikin seberapa besar nih, karena juga data CPI kemarin itu yang sudah naik sampai 8,6%. Ya, apakah mereka benar-benar akan hawkish naikin 1% atau malah sesuai plan awal itu di 5% saja, atau maybe mereka ambil tengah-tengah di kisaran 0,75 karena melihat kemarin data CPI-nya itu 8,6%. Ya, jadi itu yang masih menjadi misteri sampai nanti selesai rapotnya gitulah, kurang lebih seperti itu. Dan kemarin juga sudah saya update juga untuk perihal Bitcoinnya, kemudian ada tambahan BNB dan juga Ethereum gitu ya, yang nanyain BNB Ethereum support pentingnya di kisaran berapa. Kemarin juga sudah saya infokan juga, dan video lalu juga sempat saya sampaikan juga ya untuk perihal BNB-nya. And then yes, next ini pembahasan untuk USD dominance dulu ya, secara daily time frame aja. Jadi memang kita bisa lihat dia sudah masuk area extremely overbought ya, secara time frame daily-nya. Dia ini menguat kembali setelah kemarin kena reject, and then kita bisa lihat ini muncul bullish candle lagi yang akan mengetes kembali ke kisaran 8,4%-nya lagi. Kalau misalkan area situ dia mampu break ya, ini mampu di breakout gitu untuk menunjukkan penguatannya. So kita akan melihat untuk si Bitcoinnya itu kembali tertekan lagi. Maybe bisa aja ngejar ke kisaran 18 ribuan dolar gitu, seperti yang banyak orang tunggu-tunggu gitu ya, 18 ribu gitu ya. Kemarin di tahun lalu orang pada nunggu 20 ribu, giliran udah deket 20 ribu pada nunggu 18 ribu gitu ya. Tinggal kita lihat apakah akan benar-benar sampai 18 ribu atau tidak. Oke, jadi ini yang perlu sekali diperhatikan ya. Palingan ya, intinya memang kuncinya ya kenaikan suku bunga nanti malam gitu, seberapa besar mereka naikin. Tapi kalau misalkan mereka naikinnya maybe cuma 0,5 atau let's say kisaran 0,75 aja, ada kemungkinan untuk adanya rejection dari sini, kemudian melanjutkan penurunannya atau koreksi gitu. Waktunya koreksi lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan kenaikannya kisaran 0,5 sampai 0,75% gitu, maybe dia sideways atau bahkan mengalami penurunan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bahkan ekstrim benar-benar hawkish banget, naikin 1%, wah itu bisa break, ini bisa dipastikan breakout sih gitu ya. Jadi tinggal menunggu aja rapat nanti malam itu benar-benar menentukan arah. Plus sekarang ini dia lagi testing di strong resistance-nya. Jadi udah benar-benar nih di ujung tanduk nih. Tinggal mereka ataupun tinggal kenaikan suku bunga nanti malam gitu. Karena ini udah benar-benar di ujung tanduk, plus Bitcoin juga udah deket sekali ya dengan strong support-nya gitulah ya. Oke, next ini untuk Bitcoin dominance secara time frame 4 jamnya. Kemarin saya ada infokan kalau misalkan pun dia rebound sampai beberapa area, kita perlu waspadai. Cuman ini terus mengalami pelemahan gitu. Jadi ini akan saya hapus dulu teman-teman ya. Di sini dia terus mengalami pelemahan ya, walaupun sempat mantul dikit ya bullish candle, kemudian di sini berangsur-angsur mengalami pelemahan. Dan sekarang ini posisinya secara time frame 4 jam hourly dia ini sedang testing sebelumnya area support nih ya. Nih saya tanda ini ya, sebelumnya ini kan menjadi area support nih, support di flip ketika dia breakdown menjadi resistance nih. Tuh, makanya kita bisa lihat di sini adanya kayak jarum nih tuh ya. Kita bisa lihat nih sebelumnya support gitu kan, jarum mantul akhirnya dia breakdown, and then waktu dia ngetes nih muncul jarum ke atas nih tuh. Jadi adanya rejection di area situ yang bisa kita lihat sebagai resistance, yang sebelumnya menjadi support and then sekarang menjadi new resistance untuk si Bitcoin dominance. So kalau misalkan dia terus melanjutkan penurunan, at least dia bisa testing kembali di support sebelumnya di sekitaran 44,5%. Jadi kalau misalkan dia terus melanjutkan penurunan ke area situ, perlu sekali diwaspadai ya teman, karena adanya potensi untuk mengalami pemantulan. Let's say dia terus berangsur mengalami penurunan sampai sini, di sini bisa aja mengalami pemantulan terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan atau diwaspadai areanya untuk si Bitcoin dominance untuk altcoin tentunya. Oke. Next ini untuk si Bitcoin secara weekly time frame. Yes, memang dari tahun lalu ya. Ini waktu berada di chart yang ini ya. Kita let's say ngomongin yang ini dulu. Ini udah banyak yang waktu itu bilangin ini head and shoulder gitu ya. Wah, ini siap-siap nih. Wah, ini adalah neckline-nya. Ini siap-siap untuk dia
breakdown OTW ke 20.000 ya, 25.000 atau bahkan ada yang bilang 15.000, 16.000 dolar, and then market going up gitu ya, nggak nyampe sesuai apa yang diekspektasikan banyak orang gitu, malah dibawa terbang sampai 69.000 dolar. So sekarang ini dia menghampiri ya, di tahun lalu orang-orang pengen di kisaran 20.000 ya, sekarang udah mendekati 20.000, orang-orang nunggu di 18.000. Tinggal kita lihat lagi aja teman-teman ya. Ini sekarang dia akan sudah dekat sekali dengan ATH di tahun 2017 gitu ya. Apakah dia akan nyentuh atau testing di sini? Ini di sekitar 19 ribuan dolar gitu. Apakah itu akan kesentuh sebelum mantul atau memang langsung dibablas aja gitu ya? Ini bisa aja dia nyentuh gitu kan, testing sejenak kemudian dia mantul secara weekly, atau malah dibablas aja ini, atau malah dibablas dulu nih, dibablas seperti fake out gitu ya, lanjut langsung V-shape recovery gitu, set langsung gitu ya, cepat gitu mantulnya gitu. Tinggal kita lihat aja ya, memang intinya nanti malam gitu ya, benar-benar berpengaruh. Kalau misalkan kenaikan suku bunganya 0,5% aja, maybe cuman di sekitar 21.000 dolar ini, dia bisa aja langsung mantul lagi gitu. Jadi cuman bikin kayak jarum seperti ini gitu, orang-orang banyak yang serok gitu, ser gitu ya, bisa aja gitu ya. Jadi itu sekali lagi yang perlu diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian yang baru akan melakukan trading nanti malam atau baru akan mau nge-short Bitcoin dan lain sebagainya, karena memang ini istilahnya bergantung dengan FOMC nanti malam gitu teman-teman ya. Jadi itu dulu, areanya masih sama di sekitaran 19.000 dolar ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin ya, karena memang area 23.000 dolar ini udah terbreakdown gitu teman-teman. Jadi kalau palingan, kalau misalkan kita lihat secara weekly, yang masih bisa kita lihat untuk menjadi support sebelumnya dan di flip menjadi resisten, itu di kisaran area sini. Yang sebelumnya jadi support ya, di flip jadi resisten, ini di sekitaran 27.900-an sampai 28.900-an dolar. Jadi sekitar area itu kalau kita lihat secara weekly ya, dari support sebelumnya. And then secara RSI juga sudah masuk extreme over sold-nya. Jadi memang soon or later kita kemungkinan akan melihat yang namanya market itu setidaknya bisa bernapas sedikit gitu ya. Oke, next ini untuk Bitcoin secara daily time frame. And ya, ini adalah info kemarin yang sudah saya sampaikan ya, ketika memang dia adanya pemantulan dari area sini ya, let's say nanti malam market hijau rebound, itu perlu sekali diperhatikan di range 3 area golden ratio ini. Jadi kisaran 24.900, 26.200-an dan di 27.500 dolar itu adalah beberapa range area yang perlu sekali diperhatikan, dan kita perlu lihat reaksi dari si seller itu seperti apa, signifikan atau tidak. Kalau signifikan datangnya, so kita akan berpotensi ngelihat dia yang namanya maybe double bottom ya, drop lagi testing di loss point sebelumnya, atau bahkan drop lebih dalam lagi. Berarti itu adalah dead cat bounce pattern ya, dia cuma naik untuk create yang namanya lower high dari highest point sebelumnya untuk meneruskan penurunannya yang lebih dalam lagi ya. Jadi area ini tentunya tetap bisa diperhatikan atau diwaspadai. Oke, ini secara daily time frame aja masih sama kurang lebih. Nah, next ini tambahan sedikit untuk time frame hourly ya teman-teman. Untuk time frame hourly dia bermain di extreme oversold dari kemarin, ini masih bermain dari RSI-nya. Palingan untuk jangka pendeknya kita bisa perhatikan untuk beberapa area nih teman-teman ya, yang sebelumnya jadi support di sini, and then di flip menjadi resisten pasti ya. Ini terdekatnya di kisaran 21.700-an sampai 21.900-an dolar untuk hourly time frame-nya. And then kalau misalkan area tersebut ini mampu di break, next target itu di kisaran area sini ya teman-teman. Ini di range kisaran 22.900 sampai sekitaran 23.300-an dolar, karena terakhir kali kita bisa lihat ya, di area ini tuh nggak mampu benar-benar di break, benar-benar ketahan di area ini, range ini ya teman, dan support di sini. Jadi ketika memang istilahnya resisten pertama ini mampu di break, and then ini next target resistennya secara time frame 4 jam. Ini beberapa area terdekat yang bisa sekali diperhatikan atau diwaspadai ya. Sebentar, ini akan saya tandain dulu pakai ini ya. Nah, ini saya kasih range-nya aja. Satu lagi saya kasih range-nya aja teman-teman. Nah, tuh ya, jadi kurang lebih ini adalah dua area yang benar-benar perlu diperhatikan untuk resisten terdekatnya. Dan kalau misalkan area ini support yang sekarang ini yang lagi di testing, kalau dia drosor atau jebol ya, kita balik lagi ke outlook yang ini. Bisa aja dia testing ke kisaran 19.000 dolar yang merupakan ATH di tahun 2017 untuk si Bitcoin-nya. Dan mungkin sedikit tambahan ya teman-teman, ini ada tweet kembali dari Elon ya, ini di tweet pada 15 Juni ya. Dia ini nge-tweet Crypto Night.
Ya, jadi mungkin aja banyak yang berspekulasi, wah ini mungkin menjelang kenaikan suku bunga, apakah kripto benar-benar malamnya kripto gitu ya, untuk bisa akhirnya rebound setelah diterpa badai merah terus gitu ya. Atau malah mungkin aja ini maksudnya Kryptonite ini malah parah gitu. Jadi memang selalu ada positif dan negatif gitu, pro and kontra gitu. Cuman kalau misalkan kita beracuan lagi, kita ketik aja Kryptonite itu apa di Google. Ini intinya itu untuk algoritma mining gitu. Jadi ini apakah benar-benar dia cuman ngetik buat intinya buat algoritma mining ya, atau malah ya dia kode-kode aja gitu. Mungkin aja malam ini atau at least di minggu-minggu ini kripto ini ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Ya kita tinggal tunggu aja nih. Ya kalau menurut kalian bagaimana pendapat kalian gitu ya mengenai tweetnya Elon ini Kryptonite. Tuh ya, apakah market malah rebound? Ya walaupun nggak malam ini rebound juga, mungkin beberapa hari ke depan bisa aja Jumat Sabtu gitu ya. Setelah rapat FOMC ya, baru marketnya bisa kita lihat reaksinya seperti apa, atau malah bener-bener malam ini gitu. Ya tinggal kita lihat aja nih, ini berlakunya untuk malam ini atau at least sampai kisaran Jumat Sabtu ini gitu ya. Jadi menurut pendapat kalian bagaimana? Tapi balik lagi, kalau misalkan kita cari artinya, ini hanyalah sebuah algoritma mining. Jadi ini sedikit intermezzo aja ya buat teman-teman. Mungkin ada yang nanyain Elon ada tweet Kryptonite gitu, menurut saya pribadi bagaimana ya? Bisa aja dia cuman kita bilang seperti kode, ya bisa aja kode-kode kecil gitu ya, untuk ya ini kayaknya market udah mau rebound nih gitu, atau malah ini siap-siap lo semua market bakalan down lebih parah lagi gitu ya. Menurut kalian bagaimana? Kalian tulis aja di kolom komentar, karena bener-bener ambigu, nggak ada yang tahu pastinya maksudnya dia apa ya, hanyalah dia dan Tuhan yang tahu gitu mungkin, ataupun orang terdekat yang dia kasih tahu maksudnya Kryptonite itu apa gitu ya. Jadi banyak tuh yang bilang apakah Elon nanti bakalan beli Bitcoin ya, terus ya banyak lah pokoknya nih ya jawabannya malah tuh lunce ya Kryptonite. ya tinggal kita lihat aja lah nanti malam gitu ya, apakah akan rebound atau malah maksudnya ini Kryptonite itu ya cenderung ke dump gitu ya. Cuman saya pribadi sih sepertinya Elon ini kasih sinyal untuk kripto kurang lebih akan rebound lah kayaknya, karena memang kita lihat dari kemarin-kemarin itu udah dibanting merah terus nih. Kita bisa lihat nih, ini semenjak 28 Maret terus sampai sekarang ini merah terus nih, walaupun dia sempat hijau nih ya, ada bullish candle secara weekly-nya di 30 Mei, cuman lanjut merah padam gitu ya. Jadi tinggal kita lihat aja apakah maksud dari si Elon ini ya, mungkin khususnya malam ini sampai Sabtu lah, kita nanti lihat pergejolakannya seperti apa gitu. Jadi itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan good luck buat semuanya. Tetap semangat, sampai jumpa untuk next video. Sampai